Komunikasi Penyiaran Islam 5 STI Sukabumi, di mana pada kesempatan hari ini di mata kuliah Administrasi Dakwah saya diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip administrasi dakwah. Dan pada kesempatan kali ini di prinsip-prinsip administrasi dakwah ini kita coba sedikit membahas mengenai tentang apa itu dakwah dan apa itu dari administrasi sendiri gitu. Untuk dakwah sendiri itu secara tidak langsung kita mengajak, dan untuk administrasi sendiri secara etimologisnya itu istilah administrasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yang dimana dari kata administration yang itu merupakan bentuk infinity, dan infinity-nya adalah to administer, dan kata to administer ini sebagai to manage ataupun untuk mengolah, ataupun to direct sebagai menggerakkan. Jadi secara etimologi ini dapat diartikan bahwa administrasi sendiri adalah merupakan sebagai bentuk kegiatan yang dimana itu memberikan kita bantuan dalam pengelolaan ataupun dalam informasi dalam mengelola manusia gitu. Dan tidak hanya manusia sih, tapi itu juga bisa mengolah berupa harta benda ke satu arah tujuan yang itu bisa terhimpun secara organisasi gitu. Dan administrasi dakwah sendiri yaitu merupakan suatu kegiatan ataupun usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, ataupun untuk mengatur semua kegiatan dalam mencapai satu tujuan yang di dalamnya itu ada upaya untuk mengajak dan atau menyuruh orang pada jalan yang benar, yaitu agama Islam. Jadi administrasi dakwah ini lebih mencakup kepada gimana caranya kita untuk bisa membantu, untuk bisa melayani, untuk bisa mengarahkan, ataupun untuk bisa mengatur kegiatan-kegiatan dakwah kita, sehingga apa yang kita tuju, apa yang kita goalskan dalam kegiatan dakwah tersebut bisa tersampaikan sepenuhnya. Jadi bukan hanya sebatas memberikan dakwah saja, bukan hanya sebatas mengajak saja, tetapi di dalam administrasi dakwah ini sendiri itu lebih mencakup lebih rincinya lagi gitu. Bukan hanya mengajaknya saja, tetapi kita sekaligus membantu juga, sekaligus melayani secara langsung, sekaligus juga untuk mengarahkan dan mengatur orang biar orang tersebut bisa sesuai dengan apa yang disampaikan, yaitu di mana tujuan kita untuk mengajak, di mana tujuan kita untuk mengajak kebaikan terhadap orang yang kita ajak tersebut menjadi lebih baik lagi. Dan untuk administrasi dakwah sendiri ini merupakan suatu kegiatan yang dimana kegiatan ini melibatkan sumber daya manusia, dan jika ini dikaitkan dengan dakwah ataupun lebih ke administrasi dakwah sendiri ya, dan maka administrasi dakwah ini merupakan bisa dibilang suatu kegiatan yang dimana ini ditunjukkan untuk bisa mengoptimalkan, mengefektifkan ataupun mengefisienkan pencapaian dari tujuan itu sendiri, baik itu melalui penataan berbagai sumber daya manusia, materi yang disampaikan, alat pendukung lainnya yang mampu untuk menuju goal dari dakwah itu sendiri. Makanya administrasi dakwah ini seperti tadi saya singgung juga di awal gitu, bukan hanya sebatas mengajak saja, tetapi kita coba untuk mengoptimalkan apa yang kita sampaikan. Gimana caranya apa yang kita sampaikan ini menjadi sesuatu yang efektif dan efisien. Dimana di sini saya sedikit mengutip dari Siagian ya. Beliau merupakan seorang ahli. Beliau mengemukakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang gitu, bukan hanya satu orang, tetapi Siagian ini menyebutkan dua orang gitu, dan ini merupakan kerjasama dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Makanya di dalam administrasi ini bukan hanya melibatkan satu orang, tetapi melibatkan lebih dari satu orang. Makanya terjadinya terjadinya timbal balik antara satu orang dengan orang yang lainnya, sehingga terjadilah proses administrasi ini. Terus di sini saya juga mengutip dari Wayong yang dikutip The Liang Gi mengemukakan bahwa administrasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan suatu usaha. Kegiatan ini bersifat untuk merencanakan,
organisir dan memimpin. Terus Simon sebagaimana beliau mengutip bahwa mengemukakan bahwa administrasi adalah sebagai suatu kegiatan daripada kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama. Intinya dari administrasi ini lebih di mana kita untuk bisa mengkoordinasikan antara diri kita dengan orang lain, untuk bisa mengelompokkan kerjasama, gimana caranya sih agar dakwah kita ini bisa tersampaikan kepada orang lain sesuai dengan apa yang kita kehendaki gitu, sesuai dengan tujuan goal dari dakwah tersebut. Berdasarkan definisi dari administrasi dakwah yang sebelumnya saya sampaikan, maka administrasi dakwah itu mengandung ataupun memiliki beberapa ciri, yaitu diantaranya yang pertama adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih, bukan hanya 1 orang. Tetapi administrasi dakwah ini bisa berlangsung terdiri dari kelompok, dan kelompok itu sesuatu dikatakan kelompok jika itu lebih dari 1 orang. Kalau 1 orang itu individu, tetapi ketika 2 orang itu masuknya ke dalam kelompok, meskipun itu hanya 2 orang gitu. Terus yang keduanya, adanya kerjasama dari kelompok tersebut. Kalau suatu kelompok jika melakukan kegiatan tanpa adanya kerjasama, maka itu bisa dibilang administrasi yang belum cukup efisien, yang belum cukup baik dalam pengelolaan administrasinya. Terus yang ketiganya adalah suatu kegiatan, proses, ataupun suatu usaha. Dan yang keempatnya adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Dan yang terakhir adanya tujuan dari administrasi dakwah tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan suatu proses kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat merencanakan, mengorganisir, dan melimpahkan dari setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Oke, next. Kita coba masuk ke pembahasan materi di video kali ini. Makanya kita coba untuk memperdalam lagi dari prinsip-prinsip administrasi dakwah. Sebelumnya saya coba menyampaikan bahwa administrasi dakwah itu bisa berupa menggerakkan, bisa berupa membantu, bisa berupa melayani, mengarahkan atau mengatur orang untuk menjadi lebih baik lagi. Makanya kita coba masuk ke prinsip-prinsip dakwah, prinsip-prinsip administrasi dakwah gitu. Di dalam prinsip-prinsip administrasi dakwah sendiri, ini ada beberapa hal yang coba saya sampaikan, yang dimana prinsip merupakan sesuatu yang dibuat sebagai pegangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi seseorang itu pasti ketika memiliki tujuan, dia pasti punya prinsip gitu. Makanya dari prinsip ini akan menjadi pegangan dia untuk bisa mencapai tujuan apa yang dia kehendaki gitu. Ketika seorang memiliki ketika seorang memiliki jalan hidupnya sendiri gitu. Ketika seorang, kalaupun dicontohkan di dalam dakwah sendiri, ini memiliki tujuan ingin mengajak orang menjadi lebih baik lagi. Oleh karenanya, seorang pendakwah itu harus memiliki prinsip yang dimana itu bisa menjadi pegangannya untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan, biar dia itu nggak melenceng ataupun nggak meleng ataupun nggak berbelok dari jalan yang seharusnya dia tempuh untuk bisa mencapai proses dakwah tersebut. Makanya di antara prinsip-prinsip administrasi dakwah ini ada beberapa hal yang coba saya sebutkan, yaitu yang pertama, di dalam prinsip-prinsip administrasi dakwah antara lain adalah yang pertama, adanya sumber daya manusia ataupun SDM atau sekelompok manusia, yang tadi saya sebutkan adanya kelompok manusia untuk ditata dalam lingkungan dakwah. Terus yang keduanya, adanya tugas atau fungsi yang harus dilaksanakan, yang dimana ini bisa bertujuan agar sebuah kerjasama itu bisa terjalin di dalam suatu kelompok. Yang ketiganya, adanya penataan ataupun pengaturan dari kerjasama. Yang keempatnya, adanya non-manusia seperti peralatan, terus sesuatu yang bersifat teknis gitu. Terus yang kelimanya ada tujuan yang hendak dicapai bersama, dan yang keenamnya ada sebuah prinsip administrasi. Nah, di dalam prinsip-prinsip administrasi dakwah ini sedikit coba saya jelaskan gitu. Yang pertama tadi adanya sumber daya manusia, adanya SDM ataupun sekelompok manusia. Makanya ketika
sesuatu bisa berjalan, administrasi dakwah ini bisa berjalan jika dilakukan lebih dari satu orang, ataupun dilakukan dalam suatu kelompok. Dan tidak mungkin administrasi ini bisa berjalan kalau hanya dilakukan oleh satu orang saja. Kalaupun satu orang ini maksudnya lebih ke dakwah saja gitu. Hanya sebatas mengajak saja tanpa ada pengelolaan administrasi, tanpa ada pengelolaan organisasi, tanpa adanya campur tangan, tanpa adanya kerjasama, tanpa ada pemimpin ataupun tanpa adanya tim yang lainnya gitu. Makanya ketika administrasi ini bisa berjalan, yaitu syarat yang pertamanya ataupun prinsip yang pertama yang harus dipegang oleh seorang dakwah ataupun oleh seorang pendai ketika hendak menyampaikan dakwahnya, yaitu yang pertama, dia harus punya sumber daya manusia, dia harus punya kelompok yang dimana itu bisa ditata dalam lingkungan dakwah. Misalkan kalaupun seorang pendai itu hendak menyampaikan dakwah di dalam satu wilayah yang dimana wilayah tersebut rawan akidah misalkan, dan dia memiliki tujuan untuk memperbaiki akidah di sana, otomatis dia tidak mungkin gerak sendiri gitu untuk bisa mencapai goal apa yang dia inginkan. Otomatis dia harus memiliki tim, otomatis dia harus memiliki beberapa orang yang bisa diajak untuk kerjasama dengan dia untuk bisa mencapai goal tersebut. Terus yang keduanya, adanya tugas atau fungsi yang harus dilakukan, yang dimana ini ada dalam sebuah kerjasama dari kelompok orang tersebut gitu. Makanya dalam suatu organisasi itu harus ada kerjasama, harus ada tugas masing-masing setiap orang di dalam organisasi tersebut. Nggak mungkin gitu dalam suatu organisasi semua tugasnya sama. Nggak mungkin dalam suatu organisasi memiliki pokok ataupun job desk yang sama gitu. Makanya pasti setiap orang di dalam suatu komunitas, di dalam suatu organisasi yang dimana itu hendak menyampaikan administrasi dakwah ini pasti memiliki fungsi ataupun tugasnya masing-masing. Misalkan ada yang menjadi ketua, wakil, sekretaris, bendahara, ada yang bagian keagamaan, ada yang bagian ke lapangan dan lain sebagainya. Dan ini bisa terorganisir dan ini bisa dilakukan di dalam administrasi dakwah, dan ini merupakan salah satu bentuk di dalam administrasi dakwah untuk bisa mencapai apa yang kita goalskan. Terus yang ketiganya, adanya penataan ataupun pengaturan kerjasama. Di dalam administrasi dakwah sendiri kita harus adanya penataan, pengaturan untuk tim-tim kita, untuk orang-orang yang ada di bawah kita, untuk orang-orang yang kerja sama bareng kita gitu. Otomatis misalkan setiap harinya kita itu harus ada penataan, harus ada pengaturan, harus ada sesuatu yang kita sampaikan ke teman-teman kita gitu ketika hendak menyampaikan dakwah. Misalkan tadi contoh yang pertama, kita mau memberikan ataupun kita mau mengatasi suatu lingkungan yang dimana itu rawan akidah. Otomatis setiap harinya itu harus ada penataan, setiap harinya itu ada pengaturan. Gak mungkin konsep hari ini diterapkan lagi gitu di konsep yang akan datang. Gak mungkin konsep yang sudah dilakukan itu balik lagi dikerjakan di kegiatan selanjutnya. Otomatis harus ada perubahan. Otomatis ketika turun ke lapangan itu pasti ada saja sesuatu yang berubah. Misalkan ketika kita memiliki konsep A, pasti ketika turun ke lapangan itu nggak akan konsep A semua. Pasti ada konsep B, C, ataupun D yang dimana itu bisa menjadi pembelajaran buat kita untuk turun ke lapangan, untuk bisa terjun langsung ke lapangan secara langsung dengan menggunakan konsep yang lebih baru lagi. Dan ini maksudnya ke dalam penataan ataupun pengaturan dari kerjasama tersebut. Ketika ketua memiliki tugas yang sudah ditentukan, dia pasti langsung kerja sesuai dengan tugasnya. Ketika kita punya sekretaris dan dia sudah memiliki tugasnya, pasti dia langsung fokus dengan tugasnya tersebut. Makanya di dalam suatu organisasi, di dalam suatu kelompok itu harus ada penataan kerjanya masing-masing. Jangan sampai di dalam satu kelompok ada satu orang yang kerjanya itu nggak jelas gitu, kerjanya itu cuman gitu-gitu aja. Otomatis itu yang harus diperbaiki. Makanya administrasi dakwah ini nggak akan pernah nggak akan pernah mencapai goal yang sempurna. Tercapai tapi nggak memuaskan gitu kalaupun ada satu orang yang dimana itu mengganggu terhadap aktivitas yang kita lakukan. Terus yang keempatnya,
adanya non manusia seperti peralatan dan perlengkapan yang diperlukan yang harus ditata. Nah, di dalam administrasi dakwah ini, ketika kita turun langsung ke lapangan itu nggak semuanya sama kita sendiri. Otomatis ada keperluan, ada alat-alat yang harus kita gunakan gitu. Mulai dari mic, misalkan yang saya gunakan ini, kamera, ataupun lighting, cahaya, dan lain sebagainya. Ketika saya tidak menggunakan alat-alat ini, misalkan contohnya kita lampunya matikan, ini nggak akan nggak akan jelas gitu ya. Saya menyampaikan apa yang saya sampaikan tanpa ada alat pendukung yang baik, pasti ini nggak akan baik gitu. Tetapi ketika saya menggunakan alat yang mumpuni, ketika saya menggunakan ketika saya menggunakan peralatan ataupun perlengkapan dalam menyampaikan dakwah, ini akan menjadi suatu proses yang paling sempurna gitu, yang biasa saja menjadi yang lebih luar biasa gitu. Yang biasanya menyampaikan, misalkan kalaupun tidak menggunakan ini, pasti akan berteriak ketika menyampaikan dakwah. Otomatis kita harus memerlukan perlengkapan ini untuk bisa menunjang apa yang kita butuhkan dalam administrasi dakwah ini. Ingat, di dalam administrasi dakwah ini kita bukan hanya bisa mengajak, tetapi kita coba untuk mengayomi, kita coba untuk melayani, dan kita dengan cara seperti itu, kita tidak mungkin menggunakan tubuh kita secara langsung. Kita tidak mungkin menggunakan sumber daya manusia, tetapi kita juga memerlukan sumber-sumber yang lain, misalkan peralatan, terus perlengkapan, dan lain sebagainya, yang dimana itu yang harus kita gunakan ketika kita turun ke lapangan dalam pengelolaan dakwah. Terus, yang selanjutnya, yang kelimanya adalah adanya tujuan yang hendak dicapai bersama dari kerjasama tersebut. Oke. Di dalam kerjasama sendiri, di dalam administrasi dakwah sendiri, di dalam dakwah sendiri misalkan, kita pasti ada tujuan yang hendak kita capai. Kita membangun suatu organisasi, pasti ada tujuan yang hendak kita capai. Apapun itu. Misalkan tujuan yang hendak kita capai, yang dimana itu rawan akidah menjadi lebih taat lagi, beribadah kepada Allah. Satu daerah yang nggak bisa baca Al-Quran, bisa baca Al-Quran. Satu daerah yang ekonominya rendah, bisa kita kuatkan ekonominya. Itu menjadi tujuan dalam organisasi. Dan ini menjadi PR penting buat kita. Ketika kita dalam suatu organisasi, pastikan kita ada tujuan yang hendak kita capai. Pastikan ada goal yang hendak kita capai. Biar apa? Biar kita tahu gitu setiap proses-prosesnya. Misalkan ketika kita hendak turun ke rawan akidah, ke suatu daerah yang rawan akidah, kita pasti akan menentukan gitu tahap A sampai Z-nya itu seperti apa. Gak mungkin ketika kita turun langsung, kita langsung mengemukakan ke masyarakat, hey kalian itu musyrik, hey kalian itu salah, hey kalian itu sebenarnya nggak benar gitu. Gak mungkin seperti itu. Tetapi kita bisa melakukan setiap tahapan-tahapan untuk bisa mencapai goals kita, biar mereka balik lagi ke jalan Allah. Kayak gitu. Makanya ada tahapan-tahapannya. Misalkan yang pertama kita perkenalan, kita coba nimbrung sama mereka, kita coba ngobrol-ngobrol bareng sama mereka, kita coba rebut hatinya dulu gitu sebelum kita turun langsung ke dalam dirinya gitu. Makanya hati ini jadi kuncinya gitu. Ketika seorang bisa meraih hatinya, maka orang tersebut bisa mencoba untuk mencapai goals dari dakwah yang hendak dia capai tersebut. Terus yang keenamnya, ada sebuah prinsip-prinsip administrasi yang menyinggung organisasi lembaga dakwah. Artinya, dalam prinsip-prinsip administrasi ini pasti menyinggung organisasi lembaga dakwah, baik itu dalam hal kegiatan ataupun yang lainnya gitu. Terus hal yang penting di antara prinsip-prinsip yang tadi saya sebutkan adalah yang pertama, di antara beberapa hal yang tadi saya jelaskan, ada beberapa prinsip ataupun hal penting yang harus kita tekankan, dan ini bisa menjadi acuan kita, dimana ketika kita hendak turun ke lapangan, ketika kita hendak turun untuk menyampaikan dakwah, yang pertama yang harus kita miliki adalah memiliki tujuan yang jelas. Tujuan kita itu apa?
Jangan sampai ketika turun kita nggak tahu tujuan kita itu apa. Kita nggak paham turun mau ngapain gitu. Nah itu yang harus kita hindari. Makanya ketika turun ke lapangan untuk administrasi dakwah ini, kita harus tahu tujuan kita itu apa. Tujuan kita itu apakah hanya sebatas dunia, ataukah tujuan kita itu full untuk bisa membantu orang tersebut menjadi lebih baik lagi. Dan ini yang harus kita tekankan sebelum kita turun langsung ke lapangan itu. Terus yang keduanya, setiap anggota dapat memahami dan menerima tujuan tersebut. Ya, setiap anggota yang kita miliki itu harus bisa memahami dan menerima tujuan tersebut. Kita memiliki tujuan di dalam suatu organisasi, misalkan ingin membentuk suatu kaderisasi yang hebat di dalam organisasi kita. Tetapi anggota kita ada yang nggak setuju dengan apa yang kita sampaikan, nggak setuju dengan apa tujuan kita, nggak frekuensi gitu dengan apa yang kita hendaki. Makanya ini menjadi poin penting ketika antara pimpinan ataupun seorang pemimpin dengan anggota ini beda frekuensinya, ini yang harus dihindari gitu. Misalkan pemimpin pengennya A gitu, tapi anggota nggak pengen A, anggota pengennya B gitu. Ini yang harus dibenarkan. Bisa mencari jalan tengahnya gitu. Apakah anggota ikut ke pemimpin atau pemimpin ikut ke anggota, ataukah mencari jalan tengahnya itu ya sama-sama bareng-bareng gitu. Tujuan A ada, tujuan B juga ada. Dan ini harus diterima oleh setiap anggota. Kalaupun setiap anggota itu nggak nerima dengan apa yang menjadi tujuan kita, ini menjadi masalah besar. Ini menjadi tujuan dakwah yang nggak akan ada habisnya gitu. Pasti ada aja terus masalahnya. Kenapa ada terus masalahnya gitu? Karena nggak sama gitu tujuan antara pemimpin dan anggota. Makanya harus disamakan dulu tujuan dari tugas dakwah kita. Anggota harus paham dulu tujuan kita itu apa gitu. Makanya ketika kita hendak turun untuk melakukan dakwah, kita memiliki tujuan, anggota itu harus paham dengan tujuan kita. Jangan sampai yang kita jelaskan itu, tujuan kita itu misalkan mengajak orang ke jalan yang benar gitu, untuk bisa baca Al-Quran. Caranya seperti ini. Makanya anggota juga harus sesuai dengan apa yang kita arahkan. Harus sesuai dengan apa yang kita sampaikan ke mereka. Jangan sampai pemahaman mereka berbeda dengan pemahaman kita. Tujuannya sama tapi pemahamannya berbeda. Ini menjadi masalah juga nanti di tengah jalan. Loh kok antum kayak gitu sih jalannya? Anda kan maksudnya kayak gini gitu. Tapi anggota bilang, lah Anda juga nanti meskipun jalannya kayak gini, nanti tujuannya tetap sama kok gitu. Nah ini yang jadi permasalahan nantinya. Akan banyak perbedaan nanti di jalannya. Meskipun dia punya tujuan yang sama, tetapi karena pemahamannya itu yang berbeda, ini yang akan menimbulkan masalah selanjutnya. Terus yang selanjutnya, adanya kesatuan arah sehingga dapat menimbulkan kesatuan tindakan dan pikiran. Yang tadi saya sampaikan. Makanya ketika dalam penyampaian dakwah itu harus ada tujuan yang sama, arahnya harus sama, jangan sampai beda arah gitu. Biar nanti tindakannya itu sama juga, sepemikiran juga gitu. Nggak berbeda arah dan pikirannya gitu. Oke, itu yang ketiganya, yaitu arah dan tujuannya kita harus sama. Terus yang keempatnya, adanya kesatuan perintah, unity of command, yaitu para bawahan hanya mempunyai seorang atasan secara langsung, dan daripadanya menerima perintah atau bimbingan dan kepada siapa yang harus mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya. Ini menjadi poin penting dalam organisasi, di mana seorang anggota itu harus punya satu pimpinan yang jelas. Jangan sampai punya 2 ataupun 3 pimpinan. Nanti anggota itu bingung. Dia harus laporan ke siapa? Nanti anggota itu bingung ketika meminta jawaban. Dimisalkan saja,
Dalam satu organisasi punya dua pemimpin. Satu anggota lagi coba lagi coba konsultasi sama pemimpin A. Kata pemimpin A, kamu bagusnya kayak gini. Nanti kita coba gunakan cara ini biar nanti teman-teman yang lain sebagainya gitu. Tetapi pemimpin B berbeda dengan apa yang pemimpin A sampaikan. Pemimpin A lebih optimis, pemimpin B agak ragu-ragu. Nah, ini menjadi permasalahan. Nantinya anggota bingung gitu. Siapa yang harus saya ikuti? Mana ini yang benar gitu. Dan nanti hasil kerja laporan saya ini saya serahkan kemana gitu. Saya dapat tugas dari pimpinan B, tetapi pimpinan A nyuruh saya kayak gini, tapi tugasnya hampir sama gitu. Ini harus diserahkan kemana gitu. Ini yang harus jadi acuan kita juga dalam suatu organisasi, khususnya di dalam administrasi dakwah. Jadi adanya kesatuan perintah, unity of command. Jadi nggak ada cabang kepemimpinan gitu. Pemimpin itu harus terpusat satu. Laporan itu harus sampai ke satu pimpinan. Biar nggak adanya kebingungan di anggota, biar nggak ada yang namanya miskomunikasi di anggota gitu. Dan itu menjadi poin penting di dalam suatu administrasi dakwah, khususnya di dalam organisasi. Terus yang selanjutnya, koordinasi tentang wewenang dan tanggung jawab. Nah, di mana ini maksudnya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota. Jadi setiap anggota diusahakan paham terhadap wewenang dan tanggung jawabnya. Jangan sampai anggota A dia punya yang seharusnya mengerjakan kegiatan-kegiatan ini, dia malah melaksanakan kegiatan yang lain. Ini yang harus kita coba benarkan di dalam suatu organisasi gitu. Dan dia harus bisa harus tahu wewenangnya dan dia harus tahu tanggung jawabnya di dalam organisasi tersebut. Jangan sampai dia dia punya tugas tetapi wewenangnya dia nggak tahu, tetapi dia nggak tahu tanggung jawabnya apa, dan ini menjadi permasalahan di dalam suatu organisasi jika ini terjadi di dalam anggota kita gitu. Terus yang terakhir, adanya pembagian tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan bakat masing-masing, sehingga dapat menimbulkan kerjasama yang harmonis dan kooperatif. Oke, di dalam organisasi sendiri kita harus coba untuk memberikan tugas. Kita harus coba untuk memberikan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian anggota kita. Jangan sampai di dalam proses dakwah kita memerlukan anggota yang ahli dalam bidang kesehatan. Yang kita amanahi malah dia orang yang ahli dalam bidang komputer. Ini menjadi masalah gitu. Makanya kita sebagai seorang pemimpin dalam administrasi dakwah, dalam organisasian, kita harus tahu kompetensi setiap anggota kita. Kita harus tahu keahlian setiap anggota kita. Misalkan si A dia tahu dia ahli dalam bidang komputer, maka kita tempatkan dia di dalam manajemen informatika misalkan. Si B dia paham tentang ilmu Al-Quran, maka kita coba tempatkan dia membahas tentang Al-Quran. Si C dia ahli dalam bidang kesehatan, maka kita tempatkan dia dakwah dalam bidang kesehatan. Jangan sampai kita salah dalam mendapatkan karena ketidaktahuan kita terhadap kompetensi yang dimiliki oleh anggota kita. Dan ini merupakan poin penting. Ini merupakan kunci penting di dalam suatu organisasi. Kita harus tahu posisi dari setiap anggota kita. Kita harus tahu kelebihan dan kelemahan dari setiap anggota kita. Makanya ini menjadi poin penting. Kita harus tahu keahlian, kita harus tahu kemampuan, kita harus tahu bakat masing-masing setiap anggota kita di dalam organisasi tersebut, khususnya di dalam administrasi dakwah. Kita nggak akan mungkin bisa mencapai goal kalaupun kita nggak tahu gitu bakat, kita nggak tahu terhadap keahlian yang dimiliki oleh anggota kita. Kita nggak akan pernah mencapai tujuan dari goal dakwah kita kalau kita nggak
frekuensi dengan anggota kita gitu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa intinya di dalam prinsip-prinsip administrasi dakwah ini kita harus bisa tahu bahwa di dalam administrasi dakwah ini nggak sama dengan dakwah seperti biasa pada umumnya. Makanya di dalam administrasi dakwah ini kita coba mengacu lebih dalam lagi, kita coba mengacu lebih dekat lagi kepada masyarakat yang menjadi tujuan, yang menjadi stakeholder dari apa yang kita hendak capai untuk bisa mencapai goal dari tujuan dakwah kita. Dan paling itu saja pembahasannya mengenai prinsip-prinsip dakwah prinsip-prinsip administrasi dakwah. Dan buat teman-teman semua yang punya pertanyaan boleh memberikan komentarnya di bawah ini. Jangan lupa buat subscribe di channel KPI STI Sukabumi ataupun Komunikasi Penyiaran Islam STI Sukabumi. Insya Allah di channel ini kita coba untuk bisa mengembangkan KPI yang ada di STI Sukabumi. Oke, buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai, terima kasih. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Setiap kesalahan itu pasti ada pada diri saya. Setiap perkataan yang salah, yang gak masuk akal, yang seharusnya gak saya ucapkan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman semua, kalaupun di video ini ada yang bisa diambil kebaikannya, silahkan terapkan dalam hidup teman-teman. Dan kalaupun ada yang kurang baiknya, yang nggak baiknya di dalam video ini, mangga nggak memaksa, lebih baik dijauhi, jangan sampai dituruti gitu. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih sudah menonton. Sekian yang bisa saya sampaikan di mata kuliah administrasi dakwah saat hari ini, video kali ini gitu ya. Dan paling itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.